Kemudian, tapi di kelompok konservatif dan beberapa komunitas Yahudi Ortodoks menyuarakan kekhawatiran akan kebijakan pro-Palestina. Karena kebijakan pro-Palestina ini selama kampanye kan selalu digaungkan oleh Mamdani ini. Ini menjadi kekhawatiran mereka. Dan tentu saja ini akan mendapat tentangan kalau dari analisis The Atlantic yang menunjukkan 72% pemilih Trump di New York percaya seorang Muslim tidak cocok memimpin kota New York itu sendiri. Nah, bahkan beberapa tokoh sayap kanan pun bahkan mengaitkan Mamdani dengan agenda radikal. Nah, apa yang harus seidealnya yang akan dilakukan oleh Mamdani? Karena banyak kali, bahkan sayap kanan, tokoh sayap kanan pun mengaitkan Mamdani ini dengan agenda radikal. Iya, karena kan Mamdani itu kan wali kota Muslim yang memimpin kota di mana banyak penduduk Yahudi terbanyak di dunia. Ya. Mereka New York kan terkenal penduduk Yahudinya paling padat dan terkonsentrasi ada di situ. Jadi dan wali kotanya Muslim dan dia pro Palestina dan ya dikenal dengan istilahnya retorika anti Zionis gitu. Apalagi kan ketakutan yang muncul itu khawatirnya orang Yahudi Israel itu bagaimana istilahnya si Mamdani akan melakukan intifada globalisasi, intifada global. Jadi orang-orang Zionis itu kan ingin mengurung bahwa intifada itu hanya khusus di Palestina, di Gaza dan di tepi-tepi barat. Tetapi dengan munculnya ini kan Zohran Mamdani itu kan dikhawatirkan gerakan intifada itu justru akan mengglobal gitu. Tapi perlawanan yang dilakukan Yahudi kan terkenal dengan lobby-lobbynya yang sangat kuat dan sudah banyak skenario yang dimainkan kan tekanan untuk mengancam perusahaan ataupun korporat di New York itu akan memindahkan bisnisnya keluar dari New York. Ancaman-ancaman itu kan sudah muncul karena kan mereka ingin membendung jangan sampai kelompok sosialis demokrat itu bisa berkembang luas. Karena kan kelompok sosial demokrat oleh Donald Trump itu kan disebut sebagai kelompok komunis ya. Karena kan mereka sangat pro dengan Palestina. Jadi jangan sampai itu berkembang luas. Ketika Mamdani nantinya sukses, mungkin kan tadi kan ada optimisme bahwa Mamdani akan memimpin New York dengan sukses. Khawatirnya nanti kelompok kota-kota lainnya akan memilih wali kota yang berhaluan sama dengan Mamdani tersebut. Jadi kekuatan-kekuatan itu sebenarnya sudah banyak dibendung dalam lobby-lobby oleh Partai Republik sebagai lawannya Partai Demokrat tersebut. Tapi yang menarik itu ternyata kalau saya baca informasinya itu ternyata Mamdani sendiri tidak terlalu banyak didukung oleh politisi Demokrat. Betul. Tidak terlalu banyak didukung. Mungkin karena yang beda tadi ya. Beda pahamnya itu yang berbeda. Kebanyakan kan yang berkuasa kan moderat ya. Orang-orang seperti gengnya Bernie Sanders itu kan tidak terlalu dominan. Gitu. Jadi seperti Barack Obama aja kan tidak berkampanye juga untuk Zohran Mamdani, bahkan dia ada di New Jersey yang termasuk dekat dengan New York, dia tidak mampir sama sekali dan banyak politisi Demokrat juga cukup berhati-hati untuk berdekatan dengan Mamdani tersebut ya karena kan bagaimanapun Partai Demokrat itu sokongan utamanya kan dari donatur Yahudi dan Israel sangat kuat kedekatannya. Dan janji pertama dari hasil hitung cepat ini, Mamdani sudah melontarkan janji pertamanya akan menangkap Netanyahu. Kira-kira gimana, Mas Udin, Mas Imin? Mungkin nggak? Ini apakah terlalu euforia dia dengan kemenangan sehingga membuat janji yang tidak realistis akhirnya? Kalau menurut saya sih itu euforia ya, janji kampanye biasa ya. Untuk kalau politisi kan biasa. Politisi itu akan berjanji membangun jembatan di sebuah daerah yang nggak ada sungainya kan gitu. Jadi ceritanya itu kan pertama kali ICC itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu. Karena atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama perang genosida Israel di Gaza. Si Zohran Mamdani menangkap fenomena ICC mengeluarkan surat penangkapan itu dimanfaatkan untuk modal kampanye juga. Betul. Nah, kebetulan dia pro Palestina, dia kemudian ya secara spontan saya akan menangkap Netanyahu ketika dia ke
New York City. Ya. Kemudian apa analisis dari para pakar hukum di New York City? Jawabannya adalah itu tidak mungkin. Karena apa? New York City ini kan sekelas kota ya, kota madya. Jadi nanti dan itu cukup terpadat di Amerika ya. Akan berbenturan dengan federal, di mana Presiden Trump itu kan terkenal sekutu abadinya Israel. Dia bisa saja mengeluarkan surat perintah eksekutif siapa yang akan menangkap sekutu saya. Oh, sekutu ya, betul. Akan saya singkirkan, bisa jadi kan. Jadi ada klausul hukum yang bertentangan antara kekuatan di kota dengan kekuatan di federal. Trump sendiri sudah berjanji akan melindungi Netanyahu ketika dia benar-benar akan ditangkap di New York City. Dia bilang kalau Mamdani menangkap Netanyahu, saya akan membebaskannya. Jadi secara kekuatan hukum itu tidak mungkin untuk menangkap seorang kepala negara, apalagi dia mempunyai kekebalan diplomatik. Ya, yang menangkap itu seorang wali kota pula. Betul. Aturan hukumnya kayak gitu. Yang hanya punya polisi. Kalau Mas Udin ya itu lebih sebagai janji kampanye ya. Artinya kan dia menangkap momen itu bisa meraih suara dari imigran yang selama ini terpinggir, dari minoritas yang selama ini terpinggir. Jadi janji kampanye itu terlaksana atau tidak kan itu permasalahan nanti di belakang. Dan belum tentu juga Netanyahu akan datang ke New York, kan nggak jelas juga. Artinya dia sudah meraih dukungan suara dengan melontarkan pendapat-pendapat dia yang itu sangat menarik bagi minoritas, kelas menengah, terus bagi kaum yang biasanya terpinggir ya. Artinya itu lebih secara teknis hukum mungkin akan susah terjadi. Cuman kan dari janji kampanye itu dia mendapat sebenarnya dalam salah satu survei anak muda Yahudi yang tinggal di New York itu sekitar 60% itu malah mendukung Mamdani. Artinya kekhawatiran orang Yahudi akan melawan kebijakan Mamdani di New York itu sebenarnya lebih ke kalangan Yahudi yang lebih tua ya. Tapi generasi muda Yahudi itu sekitar 60% itu pendukung Mamdani. Artinya ini sebuah fenomena yang menarik ya. Artinya ketika kita melihat pemilih Yahudi itu tidak bisa sama rata ya. Kita bisa memilah mereka berdasarkan usia. Mungkin penentang Mamdani itu usia yang tua, usia memang tokoh konservatif ya. Memang tua, usianya tua, tapi generasi muda New York Yahudi itu mereka itu justru sekitar 60% menurut beberapa survei mendukung Apakah Mamdani. Ini karena faktor generasi muda Yahudi yang di New York ini kan kerap kali menggelar aksi demo yang menentang genosida di Gaza. Apakah faktor itu yang menjadi dominan kalau kita lihat? Apa ada benang merahnya nggak ya kira-kira? Iya, salah satunya memang yang ditakuti oleh Yahudi konservatif yang usianya relatif tua itu, generasi muda Yahudi itu sekarang lebih care terhadap isu-isu pro-Palestina. Nah itu sebuah permasalahan besar bagi tokoh-tokoh Yahudi yang status quo ya, yang memang dia mungkin pendukung AIPAC atau pendukung kekuatan politik lama. Tapi generasi muda Yahudi di New York bahkan di Amerika Serikat itu mengalami perubahan tren. Mereka lebih care terhadap permasalahan genosida, permasalahan ketidakadilan, terus dan mereka mungkin punya pandangan yang berbeda dengan generasi Yahudi tua ya. Jadi itu sebuah fenomena yang ditangkap Mamdani dan itu menjadi salah satu isu dalam isu kampanye. Ya, salah satunya penangkapan Netanyahu itu. Penangkapan. Apakah isu-isu yang dijanjikan oleh Mamdani pada saat kampanye ini, kalau dalam pandangan Mas Andika,
Ini yang membuat faktor dia menang meskipun bukan pemilik dana yang besar kalau seperti Cak Imin sampaikan tadi. Iya, karena kan kalau New York itu kan apalagi Amerika itu kan pemilihnya udah sangat matang, ya kan. Suara sudah tidak bisa dibeli kan kalau di sana, berbeda dengan di Konoha lah ya kan, berbeda gitu kan. Apalagi sistem hukum juga susah dibeli gitu kan, susah dibeli ataupun susah diatur. Jadi mereka memang sistemnya udah matang, kemudian masyarakatnya juga sudah bebas berpikir, sudah bebas bersikap dan lain sebagainya. Jadi melihatnya lebih ke arah program dan kebijakan gitu. Jadi sentimen-sentimen seperti dia imigran ya kan, dia misalnya tidak lahir di Amerika gitu kan, dan lain sebagainya itu di luar pertimbangan itu, bukan menjadi hal yang utama. Mungkin karena dia pemilih yang di kota New York itu kita anggap, kita nilai sudah matang dibandingkan di negara Konoha itu tadi. Apakah memang ini yang menjadi faktor? Padahal kalau saya membaca data ya dari kelompok oposisi, dari Digital Hate Watch yang dipublish 2025 pada saat kampanye itu, Islamofobia struktural itu terdapat 58% tweet negatif yang menggunakan Stop Sharia Mayor yang sempat viral di media sosial. Iya. Tampaknya karena lebih rasional para pemilihnya itu, sehingga negatif campaign yang di media sosial itu tidak termakan oleh mereka tidak termakan oleh isu-isu itu tampaknya. Iya, politik identitas sepertinya tidak bermain di New York gitu. Karena kan mereka sudah sangat logis gitu kan ya, sangat logis. Dan perlu diketahui kalau New York itu kan dikenal sebagai basis pendukung Demokrat ya. Betul. Mereka basis pendukung, dan di situ politik konservatif itu kan sangat minim ya, terutama Republik itu kan sangat minim. Seperti itu. Jadi basis akarnya itu memang sudah ada gitu, dan apalagi kota-kota liberal yang lebih fokus gimana memperjuangkan kehidupan gitu kan, dan memperjuangkan ekonomi yang lebih baik juga bagi New York City tersebut.